Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru terkait usul penetapan nomor induk P3K. Nah, di sini BKN sudah menerbitkan surat edaran terbaru terkait persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul penetapan nomor induk P3K. Nah, ini dia teman-teman suratnya, yaitu tertanggal 14 Februari 2022 perihal persyaratan kelengkapan SPTJM surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi usul penetapan nomor induk P3K. Dan surat ini ditujukan kepada yaitu pejabat pembina kepegawaian atau PPK kementerian atau lembaga. Dan yang kedua yaitu PPK ataupun pejabat pembina kepegawaian di pemerintah provinsi, kabupaten atau kota di tempat. Nah, kita langsung saja baca isi surat dari BKN ini. Menyusuli surat kami nomor sekian tanggal 2 November 2021 dan nomor sekian tanggal 20 Desember 2021 dan nomor sekian tanggal 12 Januari 2022 perihal usul penetapan nomor induk P3K secara elektronik. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi ini dia poin-poin dalam surat edaran BKN ini. Yang pertama yaitu berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan, sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021. Dalam diktum pertama menyatakan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Nah, jadi ini teman-teman syarat untuk pelamar yang melamar pada jabatan fungsional sesuai dengan Permen Pan-RB nomor 981 tahun 2021. Kita lihat yang A, paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama. Kemudian yang B, paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda dan ahli madya pemula, terampil dan ahli pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka instansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi. Nah, jadi untuk poin yang nomor 1, ini BKN menghimbau kepada PPK yaitu pejabat pembina kepegawaian agar bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi. Dan ini khusus bagi pelamar P3K yang melamar pada jabatan fungsional. Nah, kita langsung saja cek ya teman. Surat Menteri Pan-RB nomor 981 tahun 2021 ini. Nah, ini dia teman-teman Kepmen Pan-RB yang dimaksud pada poin nomor 1 tadi di surat BKN, yaitu surat nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan, sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021. Nah, kita langsung saja cek yang poin pertama. Nah, jadi ini teman-teman yang disebutkan di surat BKN tadi. Nah, jadi ini sama teman-teman, sama dengan di surat BKN. Nah, jadi ini dia sama dengan yang poin AB. Nah, jadi ini teman-teman poin AB. Kemudian ini adalah daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai dan seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, jadi ini teman-teman jabatan fungsional yang dimaksud. Yang pertama yaitu jabatan penerjemah, ini ahli pertama. Kemudian dosen. Kemudian yaitu asesor manajemen mutu industri, pembina jasa konstruksi, pekerja sosial, penyuluh sosial, pustakawan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini teman-teman beberapa jabatan fungsional yang mensyaratkan persyaratan yang dimaksud. Kemudian kita lanjut ke poin yang nomor 2. Usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP3K bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan guru dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara atau BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi untuk poin yang nomor 2 terkait usul penetapan nomor induk P3K baik itu jabatan guru maupun jabatan fungsional ini disampaikan kepada Kepala BKN ataupun Kepala Kantor Regional BKN dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian poin yang nomor 3, berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka usul nomor induk P3K selain memenuhi persyaratan administrasi, instansi ataupun PPK juga harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja terhadap calon P3K yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 oleh PPK atau pejabat lain yang serendah-rendahnya jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian secara kolektif sebagaimana contoh dalam lampiran surat ini. Nah, jadi ini teman-teman terkait SPTJM yang mana BKN meminta PPK ataupun pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat lain yang serendah-rendahnya jabatan pimpinan tinggi pratama ini agar membuat SPTJM teman-teman, agar membuat SPTJM terkait kebenaran dan keabsahan masa kerja terhadap calon P3K yang akan disampaikan kepada Kepala BKN ataupun kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk poin-poin dalam surat edaran BKN ini. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yaitu Aris Windianto. Nah, jadi ini teman-teman format untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak jabatan pembina kepegawaian. Nah, jadi ini dia isi dari SPTJM. Dengan ini saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebagaimana terlampir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya data calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tersebut tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana. Nah, jadi ada sanksi pidana ya teman jika nantinya terbukti tidak benar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun. Nah, jadi itu dia teman surat edaran terbaru dari BKN terkait persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul penetapan nomor induk P3K. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.